perkenalkan, nama saya Leonardo R.C. Tanggang. Saya merupakan perwakilan dari tim 5Wave, di mana kali ini saya akan mempresentasikan hasil kerja kami untuk lomba hackathon kali ini. Untuk projectnya bernama 5Wave, di mana 5Wave ini merupakan sebuah aplikasi yang dapat membantu untuk penggiat fashion tentunya dalam membangun usaha mereka. Itu dengan fitur utama yaitu mengandalkan AI untuk mengenerate ide bisnis berdasarkan dari preferensi pengguna. Jadi nanti pada saat akan menggunakan aplikasi akan terdapat seperti chat prompt gitu yang akan membantu pengguna dalam untuk menentukan ide bisnis fashion nantinya. Lalu kita lihat untuk target penggunanya itu ada dua. Yang pertama itu tentu saja untuk pengusaha yang berkecimpung di bidang fashion saat dia ingin memulai bisnisnya. Lalu target pengguna selanjutnya juga itu bisa juga dari fashion designer ketika ia ingin merancang mungkin pakaian yang sedang trending untuk saat itu, dia juga dapat menggunakan prompt dari fitur aplikasi ini. Kapan aplikasi 5Wave ini digunakan? Jadi itu ada 3 poin di mana kita menangkapnya digunakan saat kapan aja. Yang pertama yaitu pada saat tahap awalan dari perencanaan ketika ingin memulai bisnis fashion. Lalu yang kedua saat pengguna mungkin membutuhkan inspirasi atau panduan dalam ketika ia ingin membuat sebuah brand fashion baru. Dan yang ketiga itu saat mungkin seorang fashion enthusiast ingin mencari tren pakaian yang sedang lagi banyak digemari atau yang sedang unik pada saat itu. Lalu di mana kita bisa menggunakan aplikasi ini? Terdapat dua platform di mana kita bisa menggunakan 5Wave. Yang pertama yaitu web browser yang dapat digunakan pada browser maupun desktop atau juga mobile. Namun untuk direkomendasikan digunakan pada web browser Google Chrome. Lalu juga kita bisa menggunakannya di sosial media Telegram. Lalu mengapa pengguna perlu menggunakan aplikasi ini? Yang pertama, tentu saja itu untuk menghemat waktu dan usaha ketika tahap awal dari perencanaan, karena ide bisnis benar-benar di generate dari AI. Terus yang kedua, yaitu bisa membantu pengguna dalam penentuan dari keputusan seperti ketika ia bingung dalam menentukan harganya atau bahan bakunya, dan mungkin aspek pasar yang cocok bagi ide bisnis yang dia akan terapkan nanti. Lalu yang ketiga selanjutnya itu juga membantu untuk mengurangi rasa ragu mungkin dari pengguna ketika ia akan memulai ide bisnisnya. Selanjutnya bagaimana caranya aplikasi ini bekerja? Di sini saya membaginya menjadi 5 komponen berbeda. Yang pertama itu dari segi dokumentasi. Di sini merupakan saya memberikan salah satu contoh komponen dari dokumentasi dari dokumen SRS-nya. Untuk diagram yang dapat dilihat di layar ini merupakan diagram arsitektur dari 5Wave, di mana dapat kita lihat terdapat dua layer utama, yaitu dari frontend ataupun backend, dan backend ini terdiri dari aplikasi REST API dan juga botnya. Untuk frontend kami menggunakan Next.js, di mana terdapat 3 komponen utama, yaitu ada API, pages, dan komponen yang akan saya jelaskan sesudah presentasi ini. Lalu selanjutnya dari backend itu kita bisa melihat menggunakan database MySQL. Lalu untuk komponen utamanya itu ada repository, model, scheduler, service, controller, dan router. Di mana router ini yang nantinya akan menghasilkan endpoint yang dapat digunakan pada aplikasi frontend dan juga dari aplikasi Telegram botnya. Sementara untuk frontendnya seperti yang sudah saya sebutkan tadi, diakses menggunakan web browser. Lalu juga akan menggunakan automation testing menggunakan PyTest, di mana testingnya itu akan diterapkan pada endpoint dari API-nya dengan menggunakan metode end-to-end testing. Lalu yang terakhir untuk aplikasi frontend akan di-deploy pada
uh, media hosting Vercel dan untuk yang backend pada cPanel. Tujuan dari kita mengimplementasi dokumentasi yang jelas sebelum kita akan memulai untuk memastikan bahwa untuk timnya itu sudah paham dulu apa yang akan dikerjakan, apa yang akan dicapai, dan tahap pengembangannya sebelum kita memulai proses pengembangan itu. Jadinya aplikasinya benar-benar dibangun sesuai dengan kebutuhan pengguna. Lalu untuk dari struktur database-nya, pertama kita membuat rancangan dasarnya menggunakan Entity Relational Diagram. Dapat dilihat pada diagram di samping terdapat 4 entitas yang nantinya akan di-generate menjadi 4 tabel menggunakan migration, di mana ada entitas history yang untuk menampung riwayat ketika penggunanya akan melakukan prompt, lalu idea yang merupakan hasil dari promptnya, lalu ada tabel user, sesuai namanya itu tentu saja buat akun, dan juga error logs ini merupakan tabel tambahan untuk menampung error-error yang mungkin terjadi pada aplikasi backendnya. Lalu untuk gambar di pojok kiri bawah itu merupakan implementasi dari entitas yang sudah saya tunjukkan tadi di atasnya. Itu merupakan implementasi dari entitas IDEA, di mana bisa kita lihat pada source code dengan menggunakan bahasa Python. Di situ bisa dilihat terdapat ada nama tabel IDEA dan juga terdapat field-fieldnya seperti ID, created at, hingga histories. Lalu juga terdapat tipe datanya bisa berupa string, datetime, lalu ada panjang karakternya, atributnya entah dia itu primary key, lalu apakah dia nullable atau tidak, dan apakah dia itu foreign key atau bukan. Lalu untuk gambar di sebelah kanan atas itu merupakan komponen dari seeder, di mana komponen seeder ini akan dipasangkan juga dengan salah satu komponen lagi yaitu Factories untuk membantu memenuhi kebutuhan dari data dummy, karena data dummy ini nantinya kita perlukan untuk tahap pengembangan gitu. Selanjutnya untuk stacks yang digunakan, saya akan menyebutkannya dari kiri ke kanan. Itu yang pertama ada cPanel dan juga Vercel, itu untuk deployment dari aplikasi backend dan bot untuk di cPanel, dan juga aplikasi frontend pada Vercel. Lalu untuk testing API-nya dan dokumentasi list endpoint yang akan digunakan itu dapat kami gunakan Postman. Lalu untuk framework dari backend-nya itu kita menggunakan Fast API yang menggunakan Python sebagai bahasa dasarnya. Selanjutnya ada MySQL, di mana ini merupakan database SQL yang akan kita gunakan nantinya. Lalu ada Next.js, di sini merupakan framework dari frontend dengan bahasa dasarnya itu TypeScript dan juga didukung HTML dan CSS. Lalu untuk source code editornya itu kita menggunakan Visual Studio Code, dan yang terakhir itu paling pojok kanan bawah terdapat PyTest untuk melakukan end-to-end testing pada endpoint yang sudah di-generate dari routernya. Selanjutnya untuk tahap pengembangan, yang pertama semuanya itu berawal dari backend dulu, lalu untuk frontend. Yang pertama dari backend itu saya sebagai backendnya itu akan menentukan dulu endpoint apa saja yang akan di-generate beserta metodenya, lalu ada parameternya, dan juga membuat dokumentasi Swagger-nya. Pada dokumentasi Swagger-nya itu juga terdapat dari deskripsi, lalu juga terdapat example dari response dan request yang bisa digunakan nanti pada front end ataupun Telegram bot-nya. Lalu yang kedua yaitu menyiapkan response dan request handling. Di sini maksudnya apa? Yaitu siapa tahu nanti akan terdapat validasi, entah itu nullable atau tidak, validasi karakternya itu valid atau tidak, itu akan terdapat pada tahap kedua, di mana untuk komponennya nanti itu lebih spesifik terdapat di dalam controller. Lalu untuk yang ketiga itu merupakan build the logic, di mana pada komponen service nanti saya akan membangun sebuah alur logiknya. Misalnya dia akan mengirimkan data kemana atau dia akan mengambil data kemana, itu akan ada pada komponen service. Lalu untuk yang selanjutnya itu consume and send data to database. Di sini akan
didefinisikan dari query-query yang akan digunakan, entah itu query insert data, update data, delete data, ataupun get data. Jadi pada komponen yang untuk tahap keempat ini itu namanya repository yang nanti akan menampung query-query dalam format ORM. Lalu ketika semuanya sudah terbentuk, kita bisa melakukan testing endpoint-nya. Lalu untuk tahap yang keenam, ketika testingnya berhasil, maka saya akan langsung mendelivernya ke front-end developer, dan ketika terdapat bug, nanti akan langsung dilakukan bug fixing. Itu untuk yang backend. Sementara untuk yang frontend, pertama itu frontend developer akan melakukan brainstorming atau melakukan browsing untuk mencari wireframe yang cocok untuk aplikasi kita, lalu menentukan juga style guide-nya dan mengumpulkan aset-aset untuk tahapan yang kedua. Lalu yang tahapan ketiga itu sudah mulai slicing, yaitu pembangunan dari layout HTML, CSS ataupun juga TypeScript-nya. Ini sudah memasuki tahapan coding dari front-end-nya. Lalu untuk yang tahapan keempat itu merupakan integrasi API, di mana front-end developer akan mengkonsumsi endpoint yang sudah dibuat oleh backend sebelumnya. Untuk konsumsi ini maksudnya akan dibuat sebuah fungsi untuk pengambilan data atau pengiriman data. Begitu juga dengan handle dari cookies. Dan yang terakhir akan dilakukan bug fixing bila ditemukan bug atau isu pada frontend. Selanjutnya untuk deployment, untuk dari backend, source code-nya tadi akan langsung directly upload pada cPanel. Lalu untuk mengeksekusi aplikasinya, pada aplikasi backend REST API itu menggunakan kombinasi dari UV Core dan juga PM2 untuk memastikan aplikasinya itu berjalan secara real time dan terus menerus, serta terdapat skema restart juga. Dan untuk Telegram bot di sini saya menggunakan PM2. Lalu untuk step ketiga, yaitu ketika setelah selesai mendeploy dan aplikasinya itu telah jalan, database-nya telah siap, saya bisa mengeksekusi seeder-nya untuk membuat kebutuhan data dummy. Dan yang terakhir adalah ketika semua endpoint-nya itu sudah terdokumentasi, sudah terdeploy, maka bisa dilakukan testing menggunakan PyTest untuk testing lokal ataupun juga dengan Postman. Dan untuk tahapan deployment dari frontend, source code aplikasi frontend yang tadi itu kita letakkan pada repository terpisah, karena repository untuk kompetisi hackathon ini itu kita sudah menggabung dengan 3 aplikasi. Jadi kita membuat repository baru yang berisi spesifik untuk aplikasi frontend. Lalu kita menggunakan layanan Vercel dan memilih repository dari aplikasi frontend tadi yang telah dipisahkan. Dan yang ketiga selanjutnya itu kita bisa langsung melakukan automatic deployment menggunakan Vercel. Selanjutnya berikut adalah tampilan atau capture dari aplikasi yang sudah berhasil di deploy. Mulai dari kiri itu adalah aplikasi backend. Di situ merupakan tampilan dari dokumentasi Swagger, yang mana aplikasi backend-nya itu sudah berhasil selesai di deploy, maka kita bisa mengakses dari dokumentasi Swagger-nya. Berikut tampilannya. Lalu gambar kedua itu merupakan tampilan dari aplikasi Viveweb frontend atau web yang sudah di-deploy pada Vercel. Dan yang terakhir, gambar paling kanan itu merupakan akun Telegram bot yang sudah di-deploy pada cPanel. Dan kita bisa langsung melakukan chat setelah kita menghubungi atau mencari akun tersebut menggunakan username Telegramnya. Selanjutnya berikut adalah link atau tautan pendukung dari aplikasi. Oke, mungkin itu saja dari presentasi materinya. Mungkin untuk struktur code-nya saya akan menunjukkan langsung dari repositorinya. Dari root-nya di sini ini sudah bisa terlihat terdapat 3 aplikasi. Yang pertama mungkin dari backend dulu.
Untuk backend ini paling atas itu terdapat sebuah config, di mana config ini itu untuk konfigurasi database. Lalu terdapat controller, di mana pada controller ini seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, controller itu untuk melakukan handle dari request ataupun response. Validator juga itu terdapat pada controller. Lalu factories itu merupakan komponen dari seeder juga, di mana jika factories itu tuh merupakan sebuah komponen yang dimana kita mendefinisikan data-data apa saja atau bentuknya itu seperti apa yang akan kita buat data dummy nantinya. Lalu model itu merupakan pemetaan dari entitas. Selanjutnya itu ada repository. Untuk repository ini merupakan komponen di mana terdapat query-query yang akan kita gunakan dalam format ORM. Lalu routes-nya itu didefinisikan pada endpoint-nya didefinisikan pada folder routes. Lalu di sini juga terdapat scheduler ataupun task scheduling cron job, yang mana menampung fungsi-fungsi yang akan dijalankan secara otomatis tanpa interaksi pengguna secara rutin. Lalu di sini terdapat seeder, di mana seeder ini merupakan komponen yang akan mengeksekusi factories yang sudah didefinisikan sebelumnya. Jadi pada seeder sini akan dilakukan eksekusi data dummy-nya. Lalu untuk service ini merupakan yang menghubungkan dari controller ke repository atau dari request dan response handling ke query-nya, di mana pada service ini itu terdapat logika atau alur bisnis dari cara kerja aplikasinya. Lalu terdapat folder test yang akan menampung end-to-end testingnya, dan juga utils ini berfungsi untuk fungsi-fungsi helper yang akan membantu kebutuhan dari fungsi-fungsi lainnya. Dan terdapat juga beberapa unit testing untuk helper tadi. Lalu terdapat juga file main.python-nya. Ini merupakan konfigurasi untuk starting dari aplikasi backend-nya, dan juga terdapat seeders-nya. Itu saja untuk yang backend. Lalu untuk yang bot, foldernya lebih sedikit. Ini yang pertama itu terdapat handler, di mana di dalam handler ini itu saya mendefinisikan fungsi-fungsi apa saja yang bisa digunakan untuk menerima interaksi dari pengguna pada bot Telegramnya, di mana pengguna bisa menggunakan interaksi pada button, lalu juga bisa menggunakan interaksi message, dan juga terdapat interaksi menggunakan /start pada bot Telegramnya. Selanjutnya terdapat juga repository, di mana repository ini untuk menampung fungsi-fungsi yang akan mengirimkan data ke endpoint yang sudah dibuat oleh backend. Dan juga terdapat fungsi helper pada folder utils. Dan berikut file main untuk starting dari aplikasi Telegram botnya. Dan yang terakhir itu pada aplikasi backend, itu pada source code-nya terbagi dari 3 komponen juga. Yang pertama itu API, kurang lebih sama seperti repository pada aplikasi bot. Itu untuk menampung fungsi-fungsi yang akan menghubungkan dan memanggil endpoint yang sudah dibuat. Untuk transfer data, transaksi data, entah itu dia mengirimkan atau menerima, itu terdapat pada folder API. Lalu pada folder app ini kurang lebih seperti page atau screen yang memuat list halaman-halaman apa saja yang terdapat pada aplikasi front-end-nya, begitu dengan juga konsep struktur dasarnya. Dan juga terdapat komponen. Komponen ini merupakan bagian dari layout yang sudah terhubung ke API atau repository, di mana pada komponen ini akan terdapat logika-logika ketika entah itu misalnya datanya itu berhasil ditampilkan, datanya berhasil dikirim, dia akan menampilkan pesan atau apa, atau ketika datanya gagal ditampilkan, dia akan menampilkan layout apa, itu akan terdapat pada komponen. Oke, mungkin itu saja dari presentasi
materi dan juga source code-nya dari code base-nya. Mohon maaf apabila ada salah. Sekian dan terima kasih.